Hai Sobat Seva, selamat datang kembali di Info Otomotif. Perayaan Imlek 2024 sebentar lagi nih, kira-kira Sobat Seva udah ada rencana liburan kemana? Nah, buat yang bingung, Seva punya rekomendasi buat kamu. Berikut ini beberapa rekomendasi destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama liburan Imlek di Indonesia. Destinasi yang bisa kamu kunjungi di libur Imlek tahun ini adalah kawasan Petak 9 di Jakarta. Kawasan pecinan Petak 9 di Jakarta adalah destinasi yang syarat dengan nuansa Imlek. Jalan-jalan bersejarah dan tradisional di sekitar kawasan ini dipenuhi dengan hiasan-hiasan meriah hingga patung naga. Kalau kesini, jangan lupa untuk cobain beragam kuliner lezatnya ya. Destinasi kedua adalah Klenteng Sampokong di Semarang. Salah satu kelenteng tertua di Indonesia, Klenteng Sampokong di Semarang, menyajikan arsitektur megah dan atmosfer religius yang kental. Tentunya bisa jadi salah satu destinasi liburan untuk merasakan perayaan Imlek yang berbeda. Yang ketiga adalah Klenteng Sanggar Agung di Surabaya. Klenteng Sanggar Agung menawarkan pengalaman spiritual dan budaya yang tak terlupakan. Pada saat Imlek, kelenteng ini menjadi pusat perayaan dengan parade barongsai, pertunjukan seni, dan ritual keagamaan. Yang keempat ada kota Singkawang. Dikenal dengan kota 1000 kelenteng, Singkawang adalah destinasi yang memukau dengan keberagaman kelentengnya. Pada perayaan Imlek, kota ini menyajikan parade kelenteng, pesta kembang api, dan festival kuliner yang tak boleh dilewatkan. Yang kelima dan gak kalah menarik adalah Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang menjadi tempat yang ramai saat Imlek tiba. Kamu dapat menemukan berbagai barang antik, cenderamata Imlek, dan tentu saja kuliner khas Tionghoa yang lezat di sepanjang lorong pasar. Jadi kemana nih destinasi liburan kamu untuk merayakan Imlek tahun ini? Komen di bawah ya! Berita kedua khusus untuk kamu para pecinta event otomotif. Acara Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 kembali digelar dengan menampilkan berbagai macam merek mobil. Brand mobil yang turut meramaikan IIMS 2024 antara lain Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Kia, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, VW, dan Wuling. Di IIMS 2024, kamu dapat melihat beragam mobil yang ditawarkan puluhan brand, mencoba fitur-fitur baru, dan test drive beberapa model. Jika kamu tertarik untuk datang ke IIMS 2024, pastikan untuk memeriksa jadwal acara, peta lokasi, dan informasi tiket. IIMS 2024 akan hadir di tanggal 15 hingga 25 Februari 2024 di J-Expo Kemayoran. Catat tanggalnya ya. Lanjut ke berita selanjutnya. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengenalkan KTP digital sebagai inovasi untuk menggantikan praktik fotokopi KTP. Dengan KTP digital, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot fotokopi KTP untuk keperluan administratif. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan KTP digital. Pertama-tama, kamu perlu download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store atau App Store. Buka aplikasi IKD, isi data berupa NIK, email, dan nomor handphone, lalu klik tombol verifikasi data. Verifikasi wajah dengan pilih tombol ambil foto untuk melakukan pemadanan face recognition. Setelah berhasil, cek email yang didaftarkan kode aktivasi dan melakukan aktivasi IKD. Masukkan kode aktivasi dan CAPTCHA untuk aktivasi IKD. Sebagai catatan, penduduk yang ingin mengaktifasi KTP digital bisa dilakukan di kantor Dukcapil atau di kantor kecamatan sesuai domisili. Berita terakhir khusus untuk kamu pecinta atau pemilik mobil listrik. Tahu nggak sih, kalau dalam melakukan modifikasi mobil listrik, kamu tidak boleh sembarangan karena akan berdampak pada mobilmu. Terutama saat kamu akan memasang kaca film. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kamu tidak boleh sembarangan memasang kaca film pada mobil listrik.
Alasan yang pertama bisa jadi pemasangan akan berdampak kepada performa baterai. Jika pemasangan tidak tepat, maka akan meningkatkan suhu mobil dan berimbas pada umur baterai mobil. Mobil listrik sangat bergantung pada performa baterai untuk memberikan daya. Pemasangan kaca film yang tidak tepat dapat meningkatkan suhu di dalam mobil, yang nantinya akan menyebabkan baterai bekerja lebih keras dan mengurangi umur pakai baterai. Yang kedua adalah potensi terjadinya radiasi elektromagnetik. Mobil listrik menghasilkan radiasi elektromagnetik yang perlu diatasi dengan hati-hati. Pemasangan kaca film yang tidak sesuai dapat menghambat transmisi sinyal antara komponen mobil. Yang terakhir adalah efisiensi energi. Mobil listrik dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi energi. Pemasangan kaca film yang tidak tepat dapat meningkatkan beban kerja sistem pendingin dan pemanas. Nah, jadi gimana nih cara pasang kaca film yang baik? Pertama-tama yang pastinya perlu konsultasi dengan ahli. Konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli kaca film atau teknisi mobil yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan jenis mobil listrik kamu dan kebutuhan spesifiknya. Yang kedua yang gak kalah penting adalah pilih kaca film yang berkualitas. Investasikan pada kaca film berkualitas tinggi dengan teknologi thermal dan perlindungan elektromagnetik yang baik. Yang terakhir, ikuti panduan pemasangan. Untuk kamu yang berencana memasang kaca film sendiri, pastikan untuk mengikuti panduan pemasangan dengan teliti. Tapi, Seva tetap menyarankan pemasangan dengan profesional ya teman-teman. Nah, dengan memilih kaca film secara bijak dan mengikuti prosedur pemasangan yang benar, pemilik mobil listrik dapat menjaga kinerja dan efisiensi mobilnya tetap optimal. Itu dia Sobat Seva, info Tomotips episode kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini ya guys. Follow Seva juga di seluruh kanal sosial media untuk info otomotif dan berita trending terupdate lainnya. Cek infonya di description box. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman, dan nyaman karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye-bye!